Meja dapurnya diturunin 15 cm ya, ketinggian kompor ya, dari kaki kompor itu sampai ke permukaan tungku kompor itu ada di 15 cm-an kan kurang lebih. Jadi ketika nanti kompor diletakkan, kemudian di atasnya ada panci misalnya atau penggorengan misalnya, itu elevasinya sama dengan ketinggian meja dapur ini. Ketinggian meja dapur ini ada di 85 cm dan itu adalah standar kenyamanan dari ketinggian meja dapur, sahabat PU ya. Jadi nggak boleh flat-flat saja ya, karena nanti kalau flat saja, kemudian ditambah kompor di atasnya, ditambah alat masak di atasnya, ketinggian, sahabat PU ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semuanya. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai. Fokus bahasan kita pada kali ini ada pada review hasil pekerjaan tim Nugroho PU pembuatan meja dapur. Sahabat PU, secara struktural saya sudah pernah membahasnya pada konten sebelumnya ya. Kali ini sebentar lagi mau selesai untuk pekerjaan sipilnya. Untuk pekerjaan pasangan granitnya pun sudah selesai ya. Kita bahkan sudah masuk ke tahap pengenatan. Dan jenis-jenis granit yang kita pakai di sini ada bervariatif. Variannya dari ukuran maupun mereknya, sahabat PU. Yang pertama adalah yang di depan ini. Ini adalah granit tile atau masih bisa dikategorikan juga sebagai keramik ya, berukuran 30 x 60, warnanya putih, semburat, warna krem, dan juga warna abu-abu. Dan teksturnya miring, sahabat PU, atau diagonal seperti ini ya. Dan ini dipasang vertikal, memanjang sepanjang dari meja dapur ini. Jadi di dalam meja dapur itu ada yang namanya granit meja dapur, ada juga granit dinding meja dapur. Nah, standarnya ketinggiannya ini adalah di 60 cm. Terus kemudian nanti di atasnya itu ada kitchen set, dan itu masuk ke pekerjaan interior, sahabat PU. Kalau pembuatan meja dapur ini bisa masuk ke dalam pekerjaan kontraktor atau pekerjaan sipil, dibuat dari beton, dilapis dengan granit seperti ini, bisa juga masuk di pekerjaan interior. Rangkanya dibuat pakai besi, kemudian ditutup dengan bahan-bahan triplek misalnya, itu juga bisa bikin meja dapur dengan bahan-bahan dari tim interior, sahabat PU. Kemudian meja dapur kita kali ini berbentuk letter L. Dari sana ya, letter L. Di sana ini polosan saja seperti ini. Nah, di sini nanti rencananya untuk meletakkan peralatan elektronik memasak, sahabat PU. Ada penanak nasi misalnya, blender misalnya ya. Karena hal itulah kami membuat titik-titik stop kontak di atasnya. Ada 2 titik di sini, yang mana satu titiknya itu terdiri dari 2 stop kontak ya, atau colokan listrik. 2 titik yang masing-masing nanti ada 1, 2 stop kontak. Jadi ada 4 colokan listrik nanti di sini, sahabat PU. Nah, di samping, di luar dari area meja dapur ini juga ada stop kontak nantinya untuk arus listrik atau kelistrikan dari kulkas yang nantinya ditaruh di samping meja dapur ini. Ya, kemudian meja dapur ini dilapisi dengan granit tile berukuran 60 x 120 ya. Ini 1 lembar ini, sahabat PU, nih 1 lembar. Ini juga 1 lembar. Kemudian di tengahnya dipasangi dengan sink ya, 60 x 120 untuk meja dapurnya. Dari kiri untuk meletakkan peralatan elektronik memasak, kemudian sampai di sebelah sini ada sink. Ya, sinknya ini sudah kami pasang yang stainless
ya, merek dari CGS sahabat PU, dan ada 2 lubang seperti ini. Dan kami sudah menyiapkan untuk instalasi air bersihnya ya, ada 2 titik sebelah kiri dan kanan. Nanti tinggal dipasangi dengan kran sinknya. Nah ini sink ya, nanti ada afurnya di sini. Tentu di bawah kita juga sudah menyiapkan untuk buangan air kotornya. Nih, air bekas cucinya nanti dibuang ke dalam pipa ini dan dikeluarkan menuju ke saluran got di area perumahan ini, sahabat PU. Sinknya yang 2 lubang ya, geser lagi, masih ada space di sini. Ini juga bisa ditaruh nanti untuk ketika sudah nyuci, terus mungkin bisa ditiriskan di area ini ya, sahabat PU ya. Nah yang paling kanan ini untuk meletakkan kompor ya. Di sini nanti ada kompor, dan kompornya kompor yang biasa, nanti diletakkan di atas meja dapur ini. Karena kompor yang biasa, maka meja dapurnya diturunin 15 cm ya, ketinggian kompor ya, dari kaki kompor itu sampai ke permukaan tungku kompor itu ada di 15 cm-an kan, kurang lebih. Jadi ketika nanti kompor diletakkan, kemudian di atasnya ada panci misalnya atau penggorengan misalnya, itu elevasinya sama dengan ketinggian meja dapur ini. Ketinggian meja dapur ini ada di 85 cm, dan itu adalah standar kenyamanan dari ketinggian meja dapur, sahabat PU ya. Jadi nggak boleh flat-flat saja ya, karena nanti kalau flat saja kemudian ditambah kompor di atasnya, ditambah alat masak di atasnya, ketinggian, sahabat PU ya. Kalau untuk kompor-kompor yang diletakkan, kalau kompor tanam ya meja dapurnya cukup di flatkan saja, kemudian dicowak karena kompornya ditanam. Jadi tujuannya untuk menurunkan meja dapur ini sebenarnya adalah untuk membuat permukaan kerjanya itu di ketinggian 85 cm. Itu tujuannya, sahabat PU. Berhubung di sini ada kompor, maka di atasnya kita sudah siapin ya. Ini ada inbodus nanti untuk kelistrikan cooker hood atau mesin penghisap asap masak ya, sahabat PU ya. Nanti dipasang bersamaan dengan pembuatan kitchen setnya. Di sampingnya ini karena proyek renovasi ya, ada stop kontak dan juga saklar existing yang tetap kami pertahankan, sahabat PU. Seperti itu. Nah menarik lagi bahwa di meja dapur ini nantinya tuh nggak mau ditutup sama pemilik rumah, sahabat PU. Jadi tidak ada kitchen set di bagian bawah, di kolong-kolongnya ini, sehingga ditutup atau dilapisi dengan granit tile semuanya. Jadi sahabat PU bisa lihat ya betapa repotnya kami dalam menyelesaikan detail demi detail pembuatan meja dapur ini. Masang granit di kolong meja dapur, sahabat PU ya. Dan yang mana ini adalah bukan sebuah standar ya. Kalau standarnya sih nggak perlu dipasangi granit, itu sudah cukup karena nanti ada kitchen set di dalamnya yang permukaan acian akan ditutupi oleh kitchen set tersebut. Tapi berhubung ini diekspos, maka baiknya dipasangi dengan granit seperti ini. Karena pemilik rumah memang tidak suka dengan kelembapan ya, jadi mau dibuka seperti ini saja tanpa ditutup ya. Jadi dengan adanya granit ini, area kolong dapur akan tetap bersih, tidak lembab, tetap kering, dan secara visualnya juga bagus, sahabat PU. Jadi dilapis juga, bagian bawahnya dilapisi dengan granit tile 60x60, warnanya yang krem polos, sahabat PU. Nah kemudian di sini juga sudah kita buatin nih untuk lubang gas, sahabat PU ya, ini ya. Tuh. Oke, untuk selang gasnya. Kemudian nanti di area ini juga untuk meletakkan gas yang tersambung langsung dengan water heater kamar mandi, sahabat PU, yang kebetulan kamar mandinya ada di samping dari dapur ini ya. Ini ya, water heater di kamar mandi ini nanti mau pakai pemanas airnya adalah water heater dari gas ya. Makanya pipa PVC ini, sahabat PU, ini menerus sampai ke dapur di sebelahnya. Nah ini dia nih. Nah di sini terlihat, sahabat PU. Nah ini ya. Nanti tabung gasnya ada di bawah kompor. Jadi di bawah kompor ini nanti ada 2 tabung gas. 1 tabung gas untuk kompor, 1 tabung gas untuk water heater, sahabat PU. Seperti itu. Nah sekarang pekerjaan yang sedang kami lakukan ya. Yang pertama adalah perapian ya, perapian sambungan-sambungan antara granit satu dengan granit yang lainnya, karena begitu detail, sahabat PU. Ada sambungan perstek seperti ini ya,
Verstex permukaan tampak depannya ya 45 derajat. Ada juga sambungan Verstex antara meja dengan muka depan dari meja dapur ini sahabat PU. Ini juga Verstex atau bahasa lapangannya adu manis sahabat PU. Kemudian pekerjaan pengenatan juga sedang kami lakukan, dan pengenatan ini juga tidak boleh disepelekan karena bagus tidaknya pasangan granit itu bergantung dari kerapihan natnya sahabat PU. Dan kita pakai produk dari AM ya, AM53 seperti ini. Yang warnanya ini kita sesuaikan dengan warna dari granit tile kita ini, yaitu warna krem. Nah ini dia nih warnanya, dan dicampur dengan cairan ya. Jadi cairannya khusus, nggak dicampur dengan air ya. Ini produk dari AM. Sebelum membeli ini, kami tentu juga sudah merekomendasikan ke pemilik rumah bahwa untuk pengenatan itu yang paling populer itu adalah produk dari AM ini sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan sekilas review mengenai hasil pekerjaan kami pembuatan meja dapur yang berukuran panjangnya 3,5 meter nih sahabat PU, kemudian ke sampingnya 1,2 meter. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.